Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Aga Kareba pemirsa. Berjumpa lagi bersama saya Nada Jamal dalam program Pao Tere. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema yang sangat menarik tentunya, karena biasanya kalau habis lebaran nih kita ada yang banyak keluhan nih, habis makan konro, palu basah, coto, agak mulai naik ini ya, yang di belakang-belakang leher itu. Masalah kesehatan ini merupakan masalah yang tidak ada habis-habisnya dibicarakan, apalagi mengenai prosedur yang seringkali membuat masyarakat mengeluh mengenai keribetannya, kemudian pembayarannya dan lain sebagainya. Nah, tapi di sebuah daerah di Sulawesi Selatan, konon katanya, wah kita bicara konon katanya, ini masyarakat mulai baru mengetahui bahwa setelah sekian lama mereka ternyata BPJS kesehatannya telah dibayarkan oleh pemerintah. Kok bisa ya? Nah, akan kita bahas bersama dengan para narasumber kita yang telah hadir hari ini di studio iNews TV Makassar untuk berbincang bagaimana kemudian kesehatan ini di membangun daerah dengan investasi kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Sudah hadir bersama kita para narasumber kita. Mari kita sapa terlebih dahulu, ada Bupati Bantaeng Bapak Dr. Haji Ilham Syah Azikin MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Nana. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Mohon maaf lahir di Bantaeng. Mohon maaf lahir di Bantaeng. Gak apa-apa Pak, saya lahir di Makassar, boleh KTP Bantaeng Pak. Nanti kita usahakan ya. Karena ini nih, KTP Bantaeng ada apa dengan kartu sakti tersebut? Kita mau tahu nanti ya. Siap. Bisa lahir di Makassar, KTP Bantaeng Pak, bisa? Bisa. Bisa, nanti diatur ya Pak ya. Dan juga kita sudah bersama dengan Ibu Yesi Kumalasari selaku Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan Sulsel Bartramal. Ini harus hati-hati penyebutannya karena agak panjang. Jadi wilayahnya Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Oke, lumayan banyak dan luas ya Bu ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Gimana Ibu? Ada banyak yang masuk ini pasien-pasien yang menggunakan BPJS selama setelah Lebaran? Sejauh ini masih dalam batas normal sih. Oke, jadi belum ada keluhan karena pengguna makanan ya Bu ya, konsumsi makanan selama Lebaran. Oke, kita akan berbincang-bincang bagaimana kemudian investasi kesehatan ini membangun Sulsel dengan investasi kesehatan. Tapi ini di Kabupaten Bantaeng. Kita berawal dari Kabupaten Bantaeng. Kalau bicara soal Kabupaten Bantaeng, kita banyak sekali mendengar tentunya kabar-kabar positif sejak Alhamdulillah. lama sekali, baik itu dari pembangunannya, untuk infrastruktur pembangunan, sekarang kesehatan nih Pak. Gimana masyarakat Bantaeng sekarang ini Pak kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Baik-baiknya dalam segi apa nih Pak? Saya sapa pemirsa dulu ya. Silakan. Selamat pagi pemirsa iNews dimanapun berada, Mbak Nana dan Bu Yesi. Alhamdulillah hari ini kita ada dalam ruang yang tentu mendiskusikan atau berbicara tentang segala sesuatu niat dan kerja-kerja baik kita, terkhusus pada bidang kesehatan. Nah ini yang paling tentu fundamental. Apa yang kami lakukan di Kabupaten Bantaeng tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan secara nasional, bahwa kita meyakini segala hal yang orientasinya produktif harus diawali dengan derajat kesehatan masyarakat. Nah ini yang kami terjemahkan di Kabupaten Bantaeng, bahwa kita membutuhkan manusia-manusia yang produktif, tentu tidak bersoal pada aspek kesehatan. Nah pemerintah hadir memberikan jaminan bahwa kita bersama-sama hadir dengan menghadirkan pelayanan yang baik tanpa membebani masyarakat. Nah ini yang coba kami hadirkan di Kabupaten Bantaeng melalui tentu selain tenaga medis dan fasilitas yang standar dan harus lebih baik, yang kedua ada teman-teman dari BPJS yang menjadi bagian penting dari upaya itu. Nah, kalau mengatakan soal jaminan dari negara atau pemerintah seperti itu, kita kan udah baca di undang-undang ya Pak ya. Tapi ini masih terus menjadi tanda tanya, seperti sebesar apa dan sejauh apa kemudian tanggung jawab dan jaminan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan jaminan kesehatan ini sendiri Pak. Kalau dari Bantaeng sendiri seperti apa? Kalau dari Bantaeng sejak tahun 2018 kami fokus mengalokasikan anggaran, kebijakan anggaran yang tidak membebani lagi masyarakat dalam
asuransi kesehatan. Tidak membebani lagi, ini betul-betul kita perlu untuk membold dan menggarisbawahi, kalau perlu dikasih centang biru kalau punya akun Instagram. Ini maksudnya gimana Pak? Tidak membebani lagi, artinya masyarakat betul-betul sudah tidak perlu pusing lagi? Iya, karena kami telah mengalokasikan di APBD melalui dana alokasi umum. Ada sharing dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Nanti Ibu Yesi jelaskan, yang semakin tahun ke sini dari atas semakin sedikit ya, dari bawah kami akan tambah. Oke, kita sampingkan dulu, kita jadi makin penasaran, biar masyarakat makin penasaran dan juga pemirsa makin penasaran. Tapi kita juga harus ada pembanding dan juga harus ada pembenaran istilahnya, apakah betul seperti itu Ibu Yesi ya? Ibu Yesi, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Nana. Apa kabar pemirsa semua? Alhamdulillah. Kalau sehat kan biasanya orang-orang nggak peduli sama punya BPJS atau enggak, karena nggak perlu ke rumah sakit kan, itu biasanya. Mereka kita itu jarang, masyarakat Indonesia itu masih jarang yang melakukan check up kondisi dan segala macam check up kesehatan. Nanti setelah baru betul-betul perlu perawatan, obat, baru pusing. Tapi setelah itu, wah ternyata saya belum bayar iuran BPJS saya nih. Gimana Bu untuk sulsel? Masih seperti itu umumnya? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat, terima kasih. Hari ini ketemu dengan Bupati yang luar biasa. Beliau ini satu dari seluruh kabupaten kota di wilayah Sulawesi Selatan yang sudah meng-UHC-kan universal health coverage kesehatannya itu sejak tahun 2018. Masih ada sih di wilayah Sulawesi Selatan yang harus didorong, masih ada 5, tidak perlu disebutkan lah ya. Betul. Jadi contoh lah Kabupaten Bantaeng ini karena sejak jangan komen ya. Banyak yang tahu. Ya, sejak tahun 2018 di Kabupaten Bantaeng tadi sudah disampaikan support pemerintah daerah sudah luar biasa untuk program JKN, dan kami BPJS Kesehatan selaku operator pelaksanaan program juga masih memiliki PR ini, nanti mungkin dibantu oleh Pak Bupati, bahwa mestinya datang ke rumah sakit atau periksa kesehatan tidak pada saat sakit. Karena programnya JKN ini kan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi mulai dari pencegahan, kemudian menjaganya, dan kalau sudah sakit bagaimana memulihkan sampai dengan rehabilitasinya. Nah, di saat ini masyarakat mungkin kalau belum terasa sakit, ada baiknya saya sarankan nih, di atas 15 tahun bisa melakukan screening kesehatan. Screening kesehatannya tidak susah, bisa dilakukan sendiri di Cikan, namanya chat BPJS Kesehatan. Nanti dari situ akan ter-screening yang memiliki risiko sedang atau berat. Nah, dari situ kalau memang ada risiko sedang berat bisa langsung periksa ke fasilitas kesehatan. Nah, khusus untuk masyarakat Bantaeng jangan khawatir nih, karena 100% masyarakat Bantaeng ini sudah terdaftar dalam program JKN. Tepuk tangan dong. Kan? Jadi kalau terindikasi, ini harusnya kita ada penonton bayaran nih. Jadi kalau terindikasi sakit ringan tentu ke vaskes tingkat pertamanya dulu, dan Pemda sudah support dengan puskesmasnya di sana. Kalau memang butuh pemeriksaan lebih lanjut, ada RSUD nih yang milik pemerintah Bantaeng juga yang akan melakukan pelayanan itu, dan nggak perlu khawatir. Nah, ini sebenarnya butuh sosialisasi dan juga penjelasan yang lumayan panjang mengenai bagaimana sebenarnya masyarakat bisa menggunakan BPJS-nya. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana kemudian akhirnya investasi kesehatan ini bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Tapi kita akan jeda pariwara terlebih dahulu, pemirsa. Tetaplah bersama kami tentunya di Pautere. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini bersama dengan dua narasumber kita, jauh-jauh kita impor dari Bantaeng ya. Untuk membahas bagaimana kemudian investasi kesehatan masyarakat Bantaeng, tadi udah jelasin sama Pak Bupati dan juga Ibu Yesi. Masyarakat di Bantaeng ini nggak perlu khawatir lagi soal jaminan kesehatannya, soal biaya kesehatannya, karena mereka kalau merasa sakit tinggal langsung ke rumah sakit atau ke vaskes tingkat 1 bawa KTP. Seperti itu Bu. Sejauh ini sudah berapa banyak yang kemudian merasakan manfaatnya kalau dari Kabupaten Bantaeng sendiri Bu Yesi? Kalau dilihat dari dari rasio klaim misalnya dari kami, jadi saat ini
masyarakat Bantaeng tentunya sudah tidak ada lagi isu kalau dulu ada sertifikat rumah, STNK, BPKP, rasanya sudah sejak tahun 2018 no isu lagi. Kalau melihat pembiayaan atau penjaminan yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan atas pelayanan di RSUD maupun di Vaskes tingkat pertama, itu sudah lebih dari 150% klaimnya. Oke, lebih. Iya, Oke. lebih besar rasio klaimnya. Jadi artinya di sana apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan penjaminannya sudah dimanfaatkan betul oleh masyarakat Kabupaten Bantaeng. Oke, ini berdasarkan rasio Rasio klaim klaim, dari gitu. BPJS Iya. Kesehatan sendiri, itu data dari BPJS Iya. Kesehatan. Kalau data dari pemerintah Kabupaten Bantaeng, Pak, siapa tahu lebih mungkin ya, atau mungkin kurang, gimana Pak? Apakah datanya sama? Data BPJS Pak, itu yang data valid karena Oke. semua data sekarang terkoneksi dengan sistem. Oke. Termasuk berapa yang dilayani, berapa klaim. Teman-teman BPJS ini nagihnya kencang. Bayarnya kencang juga, Pak. Begitu ya? Kencang. Kalau masalah Tapi- tagihan kencang ya. Bayarnya kencang juga. Tapi apapun itu kan tanggung jawab pemerintah, kehadiran pemerintah yang dibutuhkan. Siap. BPJS hadir, pemerintah daerah hadir, yang tentu ingin memberikan kepastian kepada masyarakat. Nah, sama yang Ibu Yesi tadi sampaikan bahwa tentu kita tidak berharap masyarakat kita sakit diberikan jaminan. Upaya-upaya preventif itu yang kami lakukan. Mulai dari fasilitas kesehatan yang terdepan, ada 14 PKM di Kabupaten Bantaeng, itu door to door. Ada waktu periodik door to door, masuk ke rumah, cek darah, cek gula, apa segala macam. Upaya-upaya itu tentu penting, Oke. dan kami mensinergikan semua itu. Jadi dari upaya preventif sampai dengan pelayanan, perawatan, itu yang kami hadirkan di Kabupaten Bantaeng. Nah, tapi bentuk pelayanan ini sendiri kita dengar bahwa bahkan masyarakat sendiri ini tidak sadar bahwa selama ini mereka untuk jaminan kesehatannya sudah tidak perlu mereka pusingkan Iya, lagi, Pak. iya. Nah, ini sebenarnya bagaimana bentuk sosialisasinya? Ataukah memang masyarakat tidak betul-betul tidak tahu, atau pemerintah yang sudah mari kita menjadi pemerintah yang cukup menjalankan tugas tanpa harus gembar-gembor? Sebenarnya iya sih, tapi sosialisasi juga penting. Sosialisasi penting karena melalui sosialisasi kita juga bisa mendeteksikan lebih awal mana yang masyarakat yang berpotensi, rawan. Kita bisa mengklaster melalui sosialisasi itu. Tetapi yang paling penting yang kita kedepankan adalah pelayanan. Oke. Pelayanan, bukan gembar-gembor bahwa kau nggak usah pikir apa-apa, yang jelas kau enggak. Yang dia rasakan setelah dia mendapatkan pelayanan, dan itu juga yang kami rasakan. Saya, teman-teman tenaga kesehatan, kami kadang bersyukur ketika dia tinggalkan rumah sakit, kami menerima melalui messenger, melalui DM. Pak Bupati terima kasih, ternyata saya nggak bayar, saya pulang hanya modal KTP kartu keluarga, saya udah sampai di rumah dengan selamat, alhamdulillah. Tapi itu via DM, Pak? Nggak kelihatan Ada dong. yang komen, ada yang Oh, DM. ada. Jadi nanti kita mau tunjukin di Boleh. bentuk komunikasi Pak Bupati sendiri dengan masyarakat, karena kan sekarang sudah sangat maju ya Iya, Pak ya dunia sosial media Iya, itu. iya. Bagaimana masyarakat menjangkau Pak Bupati untuk menyampaikan keluhannya atau Medsos masukan? sarana yang efektif hari ini. Oke. Jadi berkomunikasi juga Pak. Iya. Bagaimana nih bentuk komunikasinya dengan masyarakat? Macam-macam. Memberikan respon terhadap pelayanan, tidak hanya kesehatan, termasuk pelayanan yang lain. Saya merasakan dibantu ketika jangkauan birokrat tidak mampu memotret ada persoalan di ujung wilayah, misalnya Anda melalui medsos, dia nyampe. Oh, Oke, sangat dan- cepat iya, untuk bisa mendapatkan direct, aspirasi iya. masyarakat sekarang. Dan untuk penanganannya kita bisa langsung direct ke unit-unit teknis yang bertanggung jawab untuk itu. Tapi kembali lagi soal BPJS ini sendiri, apakah hanya ada golongan tertentu atau semua masyarakat Kabupaten Bantaeng, Pak? Nanti Ibu Yesi tambahkan bahwa kalau kan Ibu Yesi tadi bilang 100%. 150 ya, Bu ya? Iya. Oh, enggak, itu klaimnya. Klaimnya, tapi udah Penduduknya 100. mana ada penduduk 100%. Oke. tapi yang terjamin 100%. 100%. Ada yang BPJS yang ditanggung oleh perusahaan. Oh, oke.
Ada yang memang masyarakat yang secara keseluruhan di luar klaster-klaster yang ditanggung oleh lembaga, organisasi, perusahaan, itu kami cover secara keseluruhan melalui dana alokasi umum. Oke. Melalui APBD. Dan itu dananya sangat besar. Tanya Bu Yesi. udah dialihkan nih Bu Yesi, gimana nih Bu Yesi? Tapi saya pikir bukan itu yang penting. Okay. Bukan tentang alokasi sekian berapa, tidak. Yang saya katakan tadi bahwa kehadiran pemerintah, kami sudah merasakan, Mbak Nana, bahwa dengan masyarakat yang punya derajat kesehatan yang baik, dia akan menghadirkan produktivitas. Saya bisa buktikan bahwa ini linear dengan capaian-capaian lain. 2 tahun berturut-turut, Kabupaten Bantaeng itu adalah kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Baru-baru ini kami tertinggi ke-6 secara nasional. Di 15,45, tentu sesuatu yang saya yakini bahwa ini karena ada linear dengan kondisi masyarakat yang produktif. Kenapa dia produktif? Ya karena dia sehat. Jadi sebenarnya secara langsung dan juga tidak langsung pemerintah Kabupaten Bantaeng mendorong masyarakatnya untuk fokus memikirkan hal produktif lainnya dibanding untuk membayar kesehatan ya. Iya. Jadi ketika orang bertanya, kenapa terlalu besar yang kau alokasikan untuk kesehatan? Dampaknya yang kita lihat. Ketika dia sehat, pasti dia produktif. Kalau dia produktif, putaran ekonominya jalan. Siklusnya kita mau gitu. lihat juga bagaimana Bantaeng setelah fokus dengan investasi kesehatannya ya Pak ya. Jadi, tapi kita mau minta klaimnya lagi nih sama Bu Yesi nih. Bagaimana nih Bu Yesi? Kalau kita bicara masalah sejauh apa kemudian masyarakat ini bisa dijangkau untuk jaminan kesehatan ini? Ya, karena sinerginya sudah satu vibes ya dengan Bupati. Terima kasih, apresiasi sekali lagi untuk program JKN. Jadi dari 207 penduduk nih, 207.166 ribunya itu dijamin oleh pemerintah. Proporsinya sebesar itu pemerintah. Betapa niat baik pemerintah Kabupaten Bantaeng ini diejawantahkan dengan penjaminan kesehatannya. Mungkin yang masih menjadi PR, nanti butuh dukungan Bupati, bagaimana mensosialisasikan penjaminan itu tidak hanya pada saat masyarakat sakit. Sekarang kalau sakit udah nggak berpikir, tapi mungkin lebih ke depan bagaimana bisa mensosialisasikan yang memang ini never ending proses ya untuk sosialisasi. Yang sehat juga datang dong ke Vaskes gitu. Ada program screening kok untuk tetap menjaga kesehatannya. Ini mungkin yang jadi tantangan ke depan. Kami tentu mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Bupati, dan karena kami sudah didukung penuh oleh Bupati untuk program JKN ini. Jadi pemanfaatannya mungkin harus merubah framing, jangan berobat ketika sakit, tapi jangan tunggu sakit, tapi jagalah kesehatannya dengan program jaminan kesehatan nasional yang sudah disupport oleh Kabupaten Bantaeng supaya tetap masyarakat Bantaeng itu produktif. Oke, baik kalau begitu. Nanti kita tanya-tanya lagi, bicara ngobrol-ngobrol lagi pemirsa, bagaimana kemudian terkait dengan investasi kesehatan ini. Masih lagi-lagi sangat tertarik, mungkin Anda juga mau pindah domisili, tapi jangan ikutan ya. Oke, nanti kita akan bergabung lagi, tetap bersama kami di PAOTERE, panggung obrolan terkini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di PAOTERE, panggung obrolan terkini bersama dengan Bapak Bupati Bantaeng dan juga Ibu Yesi selaku Deputi dari BPJS Kesehatan untuk wilayah Sulsel Tramal. Ini agak susah. Bu Yesi ini menarik mengenai bagaimana kemudian ajakan masyarakat untuk bisa lebih memperhatikan kesehatan. Jadi tidak lagi hanya berfokus pada ketika mereka sakit, tapi juga sudah ada screening ya Bu ya sekarang. Kalau untuk di Bantaeng sendiri seperti apa Bu? Apakah ini juga untuk Vaskesnya sudah mendukung? Kalau Bu dari penglihatan Bu Yesi? Izin, kalau tahun ini merupakan tahun transformasi mutu layanan ya. Alhamdulillah didukung juga oleh Kabupaten Bantaeng. Kita ingin pelayanan JKN itu mudah, cepat, setara. Nah, di antaranya untuk screening pun saat ini diberi kemudahan, bisa dilakukan di mobile JKN atau bisa datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana masyarakat Bantaeng itu terdaftar. Kami sarankan di atas 15 tahun jangan sungkan-sungkan datang ke Vaskesnya Pak Bupati ini, mau di puskesmas atau di klinik silahkan. Sudah mendukungkah
Sudah, karena fasilitas kesehatannya, layanannya, kemudian fasilitasnya. perlu dikonfirmasi. Kita harus konfirmasi dulu sebelum ke Pak Bupati. Kalau Pak Bupati pasti bilang, iya bagus Karena gimana? seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu harus melalui proses kredensialing. Itu. Ada standarnya, itu. itu standarnya syarat mutlak maupun syarat teknis, dan itu sudah dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng. Nggak perlu saya jelaskan. Iya, karena harus yang konfirmasi harus yang lain nih Pak. Sudah gitu. Jadi nggak perlu khawatir dari sisi standar layanan medisnya. 14 PKM di satu rumah sakit 14 PKM. Oke, nah ini harus dikonfirmasi dulu. Kalau dari pemerintah pasti akan mengklaim bagus kok, sudah tercukupi. Tapi bagaimana dengan yang punya standarnya? Ya, kalau rumah sakit di wilayah Kabupaten Bantaeng tentu dengan tipe rumah sakitnya semua sudah lolos semua. Artinya kalau nggak lolos nggak mungkin kerjasama, event itu milik pemerintah gitu ya. Dan standar layanan medis juga didukung oleh Dinas Kesehatan terkait serta asosiasi rumah sakit. Nah, kalau tadi yang sehat sudah ya, yang sedang ibu hamil gitu ya, mungkin berpikir besok biaya persalinannya seperti apa, masyarakat Bantaeng nggak usah khawatir kan, langsung aja disampaikan ke pemerintah daerah. Untuk yang masyarakat mampu tentu ada segmennya sendiri. Kita mendorong lah buat yang masyarakat mampu, masa ya tidak mau bertumpu pada pemerintah daerah. Tentu disarankan untuk menjadi peserta mandiri atau yang bekerja di perusahaan, memastikan dirinya didaftarkan oleh badan usaha. Untuk yang hamil dan bersalin itu proses pemeriksaan kehamilan dan proses persalinannya dijamin oleh program JKN sampai anak berapapun. Tapi yang dijamin oleh program sepanjang dia peserta penerima bantuan iuran itu kita ikut ke pemerintah daerah. Untuk yang peserta mandiri harus didaftarkan oleh keluarganya. Untuk yang ikut ke perusahaan maksimal 3 orang. Termasuk ASN ya, jadi buat ASN yang anaknya baru didaftarkan 2, segera didaftarkan yang ketiga tanpa mempengaruhi potongan iuran untuk Bapak Ibu ASN. Aman lagi ya, aman. Jadi sekarang manfaatnya maksimal ke 3 orang anak. Oke, maksimal sampai 3 orang anak. Kalau masyarakat bukan ASN, bukan pegawai, tapi masyarakat yang kurang mampu, karena biasanya bahkan anaknya lebih. Kalau dari Bantaeng sendiri seperti apa Pak? Rata-rata jumlah anak dalam satu keluarga? Itu yang tadi, jadi UHC itu kan, jadi secara universal kita cover. Oke. Dijamin semua. Dijamin semua. Benar-benar dijamin semua. Bantaeng rata-rata berapa ini Pak? Berapa anak dalam satu keluarga? Iya, Dalam satu rumah dirata-ratakan tangga? 3 lah ya Bu. Iya. Kalau dirata-ratakan 3. Dan itu kita cover Semuanya. 161.000 ya Bu. Berarti itu lebih dari 50% jumlah penduduk Iya. Kabupaten Bantaeng. Iya, selain mandiri. Nah, kami juga saya menjadi bagian daripada keberlanjutan pemerintah di Kabupaten Bantaeng yang sangat merasa bersyukur. Kenapa? Tidak hanya kehadiran pemerintah, tetapi elemen masyarakat lain juga memiliki kepedulian terhadap kesehatan masyarakat sesama, ada case yang awalnya dia BPJS Mandiri, apalagi pada zaman COVID kemarin ya, 2 tahun kita stuck secara ekonomi sehingga terjadi penurunan pendapatan misalnya, dia stuck dalam pembayaran. Di Kabupaten Bantaeng ada lembaga gabungan beberapa elemen dan lembaga yang memiliki kepedulian untuk mendonasikan kelebihan kepada yang awalnya mandiri, terus ada ada program gendong beras sana, gerakan donasi membantu iuran BPJS. Itu melihat sesamanya terpuruk, kita angkat bersama-sama, termasuk dalam proses edukasi tentang bagaimana pola hidup sehat. Nah, yang terakhir kami lakukan di Bantaeng, sekarang kita serang sekolah. Sekolah kita serang, kumpulkan beberapa sekolah dalam satu gugus, langsung cek kesehatan. Kita cek kesehatan. Jadi seperti sarannya Ibu Yesi, kita ajak dia ke vaskes yang terdekat, enggak. Di tempat kerjanya yang kita datangkan. Kita serang tempat kerjanya, kumpulkan beberapa sekolah dalam satu gugus, langsung check up. Begitu juga dengan lembaga-lembaga lain. ASN juga seperti itu, Bu. Setiap minggu kami rutin, setiap coffee morning atau sebelum coffee morning, check up dulu sebelum naik. Oke. Semua menjadi bagian daripada upaya-upaya yang kita harapkan bahwa
Tidak ada satupun pemerintah yang berharap masyarakatnya sakit dan kita gratiskan, enggak. Yang kita mau sehat senantiasa. Oke. Nah, jadi fokus lanjutannya selain kesehatan sebenarnya apa nih Kak dari pemerintah Kabupaten Bantaeng? Karena kalau kita lihat bagaimana kemudian kita tidak bicara hanya anggaran, tapi bagaimana kemudian fokus yang betul-betul mengharapkan ini masyarakatnya sehat dan juga produktif. Iya, seperti itu yang kita lakukan. Kita ciptakan dulu, jaga dan tingkatkan derajat kesehatan. Setelah itu kita bergerak bersama untuk aktivitas-aktivitas yang produktif. Usaha kecil, mikro, menengah menjadi fokus kami. Melalui bantuan modal berbasis dusun dan RW, itu menggerakkan ekonomi. Kami kabupaten yang paling cepat rebound dan bangkit setelah pasca Covid. 2020 kita sempat terpuruk ke angka 0,5 walaupun tidak negatif ya. Setelah 0,05 masyarakat sehat, dia produktif, kita naik ke 8,86% pertumbuhan ekonominya. Nah, tahun ini kita tumbuh di 15,45%. Sangat tinggi. Iya. Akhirnya kita juga bisa melihat bagaimana pengaplikasian Undang-Undang Dasar 1945 ya Bu ya. Bu Yesi, ada yang mungkin di sini sebagai jembatan langsung dari BPJS Kesehatan sendiri ke depannya untuk kesehatan di Kabupaten Bantaeng? Pertama tentu terima kasih ya kepada pemerintah Kabupaten Bantaeng. Harapan kami tentu program jaminan kesehatan nasional yang sekarang sudah dirasakan nyata oleh masyarakat Bantaeng tetap bisa dipertahankan. Dan saran tadi Pak Bupati bagaimana menjaga produktivitas, ayo konsentrasi ke preventif promotif gitu ya. Jangan ke kuratif rehabilitatifnya, karena kalau semua sehat, semua terjaga kesehatannya, produktivitas masyarakat Bantaeng juga bagus, sehingga ekonomi juga di sana lebih bagus. Jadi kita bersinergi tidak hanya dari program jaminan kesehatan nasional dengan pemerintah daerah, tapi juga peran serta dari seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan. Itu saja harapan. Baik, terima kasih Bu Yesi. Terakhir Pak Bupati, mengenai tadi kan juga sudah disampaikan oleh Bu Yesi bahwa sosialisasinya ini memang tidak akan pernah ada akhirnya seperti itu. Tapi apa yang ingin kemudian disampaikan kepada masyarakat dan juga pemirsa ANS TV mengenai program kesehatan di Kabupaten Bantaeng? Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih, hormat dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bantaeng bahwa tingkat kesadaran, tingkat partisipasi yang positif, yang baik menjadi bagian penting dalam menjaga derajat kesehatan. Pemberian jaminan melalui BPJS adalah salah satu bagian untuk menciptakan derajat kesehatan itu. Yang paling penting tentu adalah kesadaran. Kesadaran masyarakat menjadi kunci yang paling penting bahwa harus sehat untuk kita produktif. Poinnya adalah kita semua harus sehat agar kita bisa fokus melihat hal-hal positif lainnya dan produktivitas lainnya yang bisa kita lakukan. Terima kasih banyak Pak Bupati, Bu Yesi sudah hadir di studio ANS TV. Bagaimana harapan hidup kita jadi semakin tinggi melihat bagaimana pemerintah akhirnya aplikasi Undang-Undang Dasar 1945 ini bisa benar-benar kita saksikan di Sulawesi Selatan. Ini kita juga tentunya mengangkat hajat hidup orang banyak adalah sebuah pahala yang nantinya bisa dipanen nantinya Pak ya. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa ANS TV sudah menyaksikan program Pautere pada kesempatan hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Salam kita pada salaman.